Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Bu Khalid. Teman-teman, kali ini kita masuk Rakit PC episode kedua. Dan Rakit PC kali ini kita tidak semuanya baru. Jadi ada yang baru komponennya, ada yang bekas. Kayak misalkan ini PSU-nya contohnya. Ini nggak ada dusnya bekas. Dan kayak casingnya ini kita pakai yang baru. Dan kali ini kita masih mau pakai prosesor Ryzen ya teman-teman. Kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari casingnya dulu kali ya. Casingnya kali ini kita pakai dari Cube Gaming yang Nava ya. Yang seri Nava. Ini harganya sekitar 500 ribuan, 550 sampai 580. Jadi ini kita sebutin harganya ya teman-teman, kisaran harganya ya. Jadi nanti bisa di totalin pas di akhir video, kita akan coba totalkan perkiraan harganya berapa. Terus lupa ini. Ini kan kipasnya ada 3, jadi supaya ada exhaustnya kita tambahin kipas dari Ali Alseye ini yang 120, nanti kita taruh di belakang. Terus untuk motherboardnya kita pakai dari ECS yang A320. Ini chipsetnya udah M4 dan ini udah di update BIOSnya ya. Jadi ini udah pakai BIOS terbaru dan dia bisa yang sampai 5000 series. Kita udah pernah coba pakai yang 5500 tuh, nih berjalan dengan lancar. Dan kali ini kita pakai yang Ryzen 5 tapi serinya yang 3500. Jadi ini kita pakai Ryzen 5 3500. Kondisinya kita dapat di marketplace dengan harga bekasnya itu antara 1 juta sampai 1.200.000-an. Sebenarnya nambah sedikit bisa dapat yang 4.500 ya, cuma ini kita sudah terlanjur beli. Oke, selanjutnya untuk RAM-nya kita pakai dari HyperX Fury Kingston. Ini harganya 450 ribuan, 16 GB, 2 channel ya, 8x2. Ini speednya yang di 2600. Dan untuk SSD-nya kita pakai yang SATA. Sebenarnya SSD ini kita bingung antara mau pakai NVMe atau SSD SATA. Jadi karena pertimbangannya adalah untuk main game supaya bisa muat beberapa game yang banyak, maka kita putuskan untuk pakai SSD SATA ya. SSD SATA kebetulan juga udah murah ya. Untuk harganya ini kisaran dari 300 ribuan. Sebenarnya ada yang di bawah 300 ribu, tapi saya nggak ngambil yang merek tersebut. Terus untuk PSU kita pakai Enlight buat menekan budget yang 400 watt. Tapi ini udah Frozen 80 plus ya, 80 plus Frozen. Dan untuk VGA-nya kita pakai dari Zotac GTX 1650. Ini juga bukan baru, second. Harga pasarannya ini di harga sekitar 1,3 sampai 1,5. Ya, kurang lebih seperti itu harga bekasnya. Terus apalagi kayaknya udah semua ya. Jadi kita nanti mulai ngerakit pelan-pelan, insya Allah step by step ya, mulai dari pasang prosesor sampai lain sebagainya. Dan kita turunin casingnya semuanya yang ada di sini, baru kita mulai dengan pasang prosesor, RAM. Ya, oke teman-teman, ini kita di depan kita ini sudah ada sudah dibuka dari casingnya, motherboard. Tampilannya seperti ini. Dan ini prosesornya Ryzen 5
3500, mudah-mudahan kelihatan ya, Ryzen 5 3500. Dan ini port-portnya, kita jelasin sedikit dulu ya. Ini port-portnya, ini untuk ya mouse zaman dulu, ini HDMI, nah ini VGA, ini ada USB 3.0 ada 4 buah, terus yang 2.0 USB nya ada 2, sama yang internet pakai kabel. Terus ini buat colokan-colokan lah. Iya, dan yang harus diperhatikan adalah ketika masang prosesor ini. Nah ini mudah-mudahan kelihatan ya. Ini ada kayak di bawah sini ada kayak segitiga gitu ya, segitiga. Dan ini di motherboardnya juga ada. Nah ini sebelah sini, ini ada segitiga juga. Jadi segitiganya yang di prosesor sama yang di motherboard ini harus klop ya. Oke, kita coba pasang. Nah, gampang, sampai bunyi plek udah, dia nggak goyang dia. Tinggal dikencengin. Sorry. Nah, nih. Sudah terpasang prosesornya. Tinggal kita coba pasang RAM ya, RAM. RAM-nya mana tadi RAM-nya? Oke. Ini RAM-nya. Kita coba pasang di kebetulan ada 2 slot pas. Oke. Ya, dia dibuka dulu. 1. Nah. Dipasin sampai bunyi klek. Nah, sama sebelahnya juga sama. Ya, sama ya, sebelahnya juga dipasin sampai bunyi klek. Oke, sudah terpasang seperti ini. Sudah dipasang RAM-nya. Kalau misalkan mau pasang NVMe di sini, ya ini kita sebenarnya ada Samsung yang 256 ya, yang ini. Oke, selanjutnya kita pasang ini ke dalam motherboard ya. Jadi kita masukin ini ke dalam motherboard, Kita pasang ini ke dalam casing. Tapi sebelumnya kita pasang casingnya juga sama PSU-nya. Oke. Ya oke teman-teman, ini PSU-nya. Dan jangan lupa disiapin 4 baut ya. Dan kita akan masangnya dari balik sini ya. Oke, dari sisi sebelah sini. Nah, kelihatan. Nah, untuk yang kipas seperti ini teman-teman, ini di bagian bawah ya. Kipasnya ini di bagian bawah, mengarah ke bawah.
Ya, PSU-nya udah terpasang, jadi kita tinggal masukin motherboardnya ke situ, ke yang tengah sini, dan kita coba pasang berdiri ya. Kalau misalkan bisa, tapi kayaknya susah sih ya, soalnya nggak ada yang megangin. Tapi kita coba dulu. Ya, ini seperti ini teman-teman, kita ternyata harus tidurin juga masangnya biar enak. Dan ini masangnya seperti ini ya. Ini perhatikan di sebelah sini anunya apa, backlightnya ternyata cut dulu. Kita harus, oh ya teman-teman, lupa tadi sebelum masukin mobonya kita harus pasang ini ya, backlightnya dulu. Jadi pasang backlightnya gampang aja sih, kalau backlight tinggal dorong aja, klik, nah itu sudah bunyi klik. Nah, nanti tinggal kita masukin mobonya dalam, ya kita tidurin ya. Ya, ini masang mobonya tetap harus tidur juga ya teman-teman. Jadi pasangnya seperti ini, dan harus disiapin kurang lebih 4 baut, 1, 2, 3, 4. Jadi kita akan pasang bautnya. Untuk baut sendiri ini biasanya udah disiapin dari casing PC-nya ya teman-teman. Ya, oke. Ya sudah kan. Ya oke teman-teman, ini sudah terpasang ya prosesornya, RAM-nya juga sama motherboardnya. Terus jangan lupa ini ukuran baut menentukan ya, tadi kita sempat pasang dan kegedean jadi diganti lagi bautnya. Nah sekarang kita tinggal pasang kipas prosesornya dan kasih pasta. Nah ini pasta ini macam-macam modelnya, ada model X. Jadi kita coba pakai model X atau pakai model titik di tengah. Kita pakai model X ya teman-teman. Nah X nya putus teman-teman. Ya oke. Sudah terpasang pastanya dan kita tinggal pasang kipasnya. Untuk pasang kipas nih, nah untuk pasang kipas nih ininya harus pas ya, sama harus kenceng. Jadi kita kencengin sekarang. Mati. Oke, udah terpasang kipasnya dan kita nih ada colokan di sini ya. Kita masukin ke arah sini aja.
Oke, sudah terpasang. Oke, selanjutnya kita pasang kipas buat exhaust. Terus kita pasang di sini nanti SSD ya. SSD nanti kita pasang di sini. Oke. Ya, oke, ini sudah dibuka kipasnya. Ini dapat kabel juga, dapat baut. Terus ini yang tipe yang Molex ya, jadi tinggal colok aja, nanti kita gabungin sama yang di depan. Ya, ini udah kepasang ya kipasnya bagian belakang. Lanjut kita pasang SSD-nya. SSD-nya nanti kita taruh sini ya. Nah, gini. Plug. Iya. Tinggal kita baut dari bawah. Oke, ini udah terpasang ya teman-teman. SSD-nya. Ya, di sini ya. Dan ini masangnya susah ya, karena mungkin tangan saya gede dan ininya buat ngebautnya agak sempit. Jadi kalau teman-teman mau pasang harus cari yang kayak gini. Nah, bisa dicopot kecil. Selanjutnya kita pasang VGA. Nah, untuk pasang VGA ini jangan lupa dicopot dulu 2 slot di sebelah sini. Nah, sebenarnya satu juga bisa di bagian atas, cuma karena ini 2, jadi kita coba ngikutin VGA-nya. Dan VGA-nya ini yang single fan ya, hemat listrik. Ya, kita pasang. Oke, sudah terpasang. Selanjutnya tinggal instalasi perkabelan di belakang sama di sini. Oke teman-teman, untuk perkabelan karena saya baru, jadi disarankan ngikutin buku petunjuk yang ada di motherboard. Jadi kalau teman-teman yang baru ngerakit, kita sarankan yang motherboardnya ini ada buku petunjuk, karena dengan buku petunjuk ini semuanya ini yang harus dicolok ini kelihatan semua ada di buku petunjuk. Jadi kita tinggal ikutin apa yang ada di buku aja. Oke. Ya, ini teman-teman perkabelan yang dari kita pasang, yang dari casing dulu ya. Yang dari casing ini ada ini. Nah, ini keterangannya USB ya. Kelihatan ya. USB, sama ini yang USB 3.0 WM ya. Sama ini port audio. Yang 3.0 kita pasang di sini. Ini udah kelihatan ada slotnya di sini kelihatan. Terus yang audio kita pasang di sebelah sini. Ini ada juga tulisannya ya teman-teman, bisa diperhatiin. Terus yang USB kita pasang di sini nanti.
Dan yang front panel ini kita pasang di sini. Oke, kita masukin yang USB-nya dulu. Nah, ini ada kayak penanda kecil ya, jadi ngikutin sama soketnya. Oke, sudah terpasang. Nah, ini lihat ada yang nggak ada lubangnya, jadi harus dipasin juga sama soketnya. Oke. Sama ya, ini lihat juga, perhatiin. Oke, tinggal ini seperti apa, ini kita lihat di motherboard modelnya. Ya, ini udah selesai terpasang semua yang dari casing. Selanjutnya yang kabel-kabel yang dari PSU ini. Oke, nanti kita masukin yang perlu-perlu aja ya teman-teman, jadi ada sebagian kabel nanti yang nggak kepake. Ya oke teman-teman, ini udah terpasang semua ya. Jadi mungkin kabel yang dari PSU ini, yang pertama yang paling penting ini kabel yang 32 pin, selanjutnya kabel 8 pin di sini, cuma karena ini 4 pin jadi dibagi dua ya kabelnya. Terus di sini kabel SATA yang dari sini ke sini, sama kabel molex yang untuk muter kipasnya nanti. Nah, ini udah selesai semua perkabelannya, jadi kita tinggal install Windows. Dan rencananya ini kita mau pakai Windows 11. Oke, setelah itu mungkin kita coba install beberapa game kali ya. Ya, ini udah terpasang semua teman-teman, dan tampilannya seperti ini. Iya, RGB-nya rame banget ya. Oke, dan kita install Windows dulu. Setelah itu kita coba install beberapa software ya, buat nguji sedikit visinya ya. Oke. Oke teman-teman, ini kita coba uji pakai software Cinebench R23. Kita mulai coba dengan multicore-nya. Dapat skor berapa nanti kita coba lihat. Selanjutnya nanti kita coba yang single core-nya. Ya, untuk yang multicore-nya ini udah dapat skornya di 5940. Kita coba yang single core-nya sekarang. Kita ngujinya nggak banyak ya teman-teman, karena keterbatasan software saya dan kemampuan saya, jadi ya ini masih cupu banget lah ya. Kalau single core ini agak lambat ya. Kalau performanya sih di atas Core i7 Gen 11. Ini yang urutannya sudah kelihatan di sini ya, urutan 9. Nah, ini udah keluar teman-teman semuanya. Oke, lanjut kita coba di Mark Time Spy ya.
Ini baru kita download dari Steam. Kita coba jalanin. Dapat skor berapa nanti dia. Oh ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya rekomendasi buat yang uji PC atau ngebenchmark PC, bisa tulis di kolom komentar softwarenya, kalau bisa sama link softwarenya yang original ya teman-teman, biar enak kita downloadnya. Ini lancar ya, saya pernah coba GT 1030 tuh yang 2 GB tuh agak sendat-sendat ya pas muter video ini. Kalau ini lancar. Ini FPS yang didapat rata-rata di atas 20-an ya. Ya, kita tunggu skornya. Ya, untuk CPU-nya dapat skor di 3800 dan untuk grafiknya di 3500. Ya, kurang lebih seperti ini performanya teman-teman. Lanjut kita coba main game ya. Kita coba main game PUBG Steam. Ya, ini kita coba setting dulu. Ya, settingannya di 1080 ya. Jadi Full HD. Ya, di grafisnya kebanyakan ultra ya teman-teman. Jadi ada yang high, ada yang ultra. Ini saya juga nggak paham nih defaultnya seperti ini. Ya, ini sebelum naik ke pesawat FPS-nya sekitar 90-an ke atas. Ini pas sudah di dalam game ya, turun dari pesawat rata-rata di atas 60-an ya, 60 sampai 80 FPS-nya. Jadi kalau teman-teman mau main apa tuh Valorant bisa lebih tinggi ya, karena gamenya Valorant kan biasa agak ringan ya. Lanjut kita coba Genshin Impact. Ini di settingan yang high ya teman-teman. Kita coba di 60 fps, gimana, apa stabil gamenya. Iya, mulai turun sedikit, ya turun di 58, tapi rata-rata stabil ya di 60 fps. Dan ini saya nggak terlalu bisa mainnya, jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mau ngajarin boleh. Soalnya ini baru banget mainin game ini. Lanjut kita tes di Forza Horizon. Untuk settingannya kita coba ya, kita coba di 1080p. Semuanya ini ke game 1080p ya, dan stabil di 60 fps. Ini settingan default ya teman-teman, dari bawaannya memang sudah seperti ini, dan kebanyakan high ultra gitu. Sebagai balap kemungkinan mau coba game nanti yang stabil ya, di 60 fps dia nggak turun, paling mungkin kalau turun 1 buat selebihnya
masih stabil di 60 fps, jadi enak banget dimainin. Ya, oke teman-teman, tadi itu hasil pengujian dari PC ini. Jadi seperti apa menurut teman-teman? Untuk perkiraan budgetnya nanti kita coba buatin tabelnya ya. Jadi kisaran harganya berapa sampai berapa, karena ini kan ada yang baru sama ada yang second. Terus kita juga minta maaf karena pengujian gamenya cuma sedikit, dan itu beberapa game yang saya pribadi biasa mainin lah sesekali kalau misalkan pas lagi nggak ada kerjaan. Ya nggak setiap hari main game atau nggak setiap saat, cuma pas lagi iseng aja baru dimainin. Dan kita juga punya keterbatasan terkait game, nanti kita coba tambahin referensi gamenya yang lain. Ini saja dari saya. Kalau misalkan teman-teman ada masukan, komentar, saran, dan kritik, silahkan tulis di bawah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kalau memang dirasa bermanfaat. Saya Abu Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.